Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sayyidina Muhammadin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi amma ba'du. Yang saya hormati Abiani dan Umi dan selaku pengasuh Pondok Pesantren Perkamaran Bani Bidah, yang saya hormati Miss Alfi dan Miss Yuyun selaku Kepala Madrasah MTS Al-Quran Bani Bidah, yang saya hormati Dewan Guru MTS Al-Quran Bani Bidah, yang saya hormati kedua orang tuaku yang ada di rumah, dan tidak lupa teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Lutfia Altafunisa. Saya dari kelas 8 MTS Al-Quran Bani Bidah. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang puisi. Di sini puisi ini saya akan menjelaskan di pelajaran bahasa Indonesia. Jadi pengertian puisi. Puisi yaitu suatu teks yang mengungkapkan keindahan dari kata-kata. Terus salah satu, jadi puisi itu suatu teks. Puisi itu berbentuk teks dan mengungkapkan kata-kata yang indah. Terus isi puisi mengungkapkan berbagai hal yang ada di dalam kepala penulisnya. Jadi puisi itu menuliskan secara lengkap apa yang ada di isi kepala puisi. Terus isi kepala itu judulnya termasuk. Terus di sini ada unsur puisi. Unsur puisi yang pertama ada majas dan irama. Majas dan irama ini faktor yang biasa meningkatkan nilai keindahan. Irama yang pertama, irama adalah alunan bunyi yang berulang-ulang secara teratur. Contohnya, aku terdiam di sepinya malam memaknai alam. Itu termasuk irama. Jadi irama itu alunan bunyi yang berulang-ulang dalam puisi. Itu termasuk unsur puisi. Contohnya ada aku terdiam di sepinya malam memaknai alam. Terus di sini ada majas. Majas itu bahasa kias yang digunakan memberi kesan dalam puisi bagi orang yang membaca. Majas dibagi dua, yaitu personifikasi dan hiperbola. Personifikasi apa sih? Yaitu menyerupakan benda mati bisa hidup. Jadi personifikasi itu pada menceritakan benda mati, tapi itu ciri-cirinya itu seperti benda hidup. Jadi di sini tuh contohnya ada. Contohnya, ucapanmu berhasil menusuk jantungmu. Kan itu menusuk jantung. Ucapan itu kan benda. Ucapan bisa menusuk jantungmu. Jadi itu tuh menyerupakan benda mati hidup. Padahal ucapan kok bisa menusuk jantung sih, begitu. Terus hiperbola, memberikan perumpamaan berlebihan. Jadi itu contohnya personifikasi yaitu menyerupakan benda mati bisa hidup. Contohnya, hujan turun menyapa bumi. Masa sih hujan kok bisa turun menyapa bumi, padahal hujan kan benda mati. Jadi termasuk dalam tadi personifikasi itu menyerupakan benda mati bisa hidup seperti manusia. Hujan turun menyapa bumi. Hujan kok bisa menyapa bumi sih, padahal hujan itu bukan manusia. Jadi itu benda mati menggambarkan menyerupai benda bisa hidup. Terus di sini ada hiperbola yaitu memberikan perumpamaan berlebih-lebihan. Jadi itu hiperbola itu melebih-lebihkan, seperti tadi contohnya di sini ada ucapanmu berhasil menusuk jantungmu. Masa ucapan kok bisa menusuk jantung sih? Parah dong kalau ucapan bisa menusuk jantung. Jadi menyakitkan hati. Dan itu dimaksud memberikan perumpamaan berlebih-lebihan, melebih-lebihkan. Terus di sini juga ada penggunaan kata-kata konotasi.
lawan, konotasi. Konotasi itu kata yang bukan memiliki makna tidak sebenarnya. Lawan dari konotasi adalah denotasi, yaitu sebenarnya. Jadi kalau konotasi itu tidak sebenarnya, kalau denotasi itu sebenarnya. Terus di sini ada unsurnya juga, termasuk kata-kata perlambang. Jadi lambang yaitu ada simbol berupa gambar, warna atau kata-kata. Contohnya, kau adalah bunga di tengah belukar. Simbolnya yaitu adalah bunga. Kau adalah bunga di tengah belukar. Jadi simbolnya itu bunga. Itu termasuk berkata-kata berlambang. Terus kata yang menjadi simbol bagi suatu maksud tertentu itu kata-kata perlambang. Terus pengimajinasian atau imajinasi yaitu kata atau susunan kata yang terdapat dalam puisi yang memicu hayalan. Jadi menggunakan imajinasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.